Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya di sini kita harus paham ya, Masya Allah. Ini karena Allah tidak malu terhadap kebenaran, ya kita harus sampaikan ini termasuk salah satu hal yang dikategorikan sebagai najis. Ya. Nah, makanya Masya Allah, ini sekaligus pula kita bicara hukumnya seorang wanita ditinggal suami. Makanya Masya Allah ya, wanita itu kalau ditinggal suami, sebaiknya jangan lebih dari 6 bulan. Untuk menjaga kebaikan dalam masalah agama dan kebaikan dalam masalah syahwat supaya tersalurkan dengan cara yang benar. Ada sebuah kisah nyata ini tentang masalah ini. Umar bin Khattab itu beliau pernah survei ke penduduk Madinah. Beliau survei ke penduduk Madinah, lalu tiba-tiba pada satu rumah beliau mendengar sebuah syair didendangkan oleh seorang wanita. Isi dalam syair itu adalah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, kalaulah bukan karena takutku kepada Allah, maka pastilah ranjang ini sudah bergoyang. Maka Umar bin Khattab kaget dengan syair yang didendangkan wanita ini. Ya. Pagi harinya, Umar bin Khattab tanya kepada orang di sekitarnya, siapa yang berdiam diri pada rumah tersebut? Disebutkanlah bahwasanya nama sahabat wanita itu Ummu Fulanah binti Fulan. Ya. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, apakah dia punya suami? Punya. Suaminya pergi kemana? Suaminya sedang melaksanakan tugas, yaitu adalah berjihad. Belum pulang. Lalu kemudian Umar bin Khattab mikir, oh karena suaminya pergi. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat wanita. Lalu ditanya, berapa normalnya seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya? Lalu para wanita itu mereka menjawab apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Para wanita mampu menjaga kenormalan ditinggal oleh suaminya dalam urusan biologis, yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Selebih dari 6 bulan itu perkara besar dan perkara berat. Maka pada saat itu Umar bin Khattab langsung memberikan sebuah keputusan khalifah. Keputusan khalifahnya itu apa? Beliau lalu kemudian menyampaikan dalam keputusan khalifah itu bahwasanya setiap orang yang mendapatkan tugas untuk berperang tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ya, yaitu kemudian 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan perjalanan pulang, kemudian perangnya adalah 4 bulan. Nah, itu menjadi salah satu hukum yang disandarkan kepada Umar bin Khattab. Nah, disinilah kemudian kita akhirnya paham ya, berarti madi itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis. Ya. Termasuk kemudian yang keempat yang termasuk najis adalah al-wadi. Al-wadi itu apa? Ma'un abiyad sakhinun yakhruju ba'dal baul. Yaitu adalah cairan yang keluar setelah kita kencing. Ada orang kencing, tidak sabar dia langsung narik celananya, kemudian dia baru membuka pintu kamar mandinya, keluar cerot. Nah, itu najis. Itu namanya adalah al-wadi. Dan itu najis. Itu ittifaq di antara para ulama, itu najis. Makanya di dalam kita kencing itu ada seninya kan, kita kencing itu bagaimana jangan langsung terburu-buru, kita disunahkan menekan dengan agak batuk supaya menekan dari keluarnya wadi itu, supaya betul-betul bersih. Biasanya banyak orang laki-laki yang meremehkan al-wadi karena dia tidak tahu bahwasanya itu bagian dari kencing yang belum tuntas. Dia kencing, selesai, langsung ditarik celananya, keluar, baru jalan 1 langkah keluar dari kamar mandi, keluar ceret. Nah, itu termasuk najis. Dan hilang kalau sudah kena itu, ya hilang kesucian dirinya. Itu yang menjadikan kita harus paham. Termasuk perkara najis itu adalah darah haid, itu termasuk sesuatu yang sifatnya najis. Kemudian air liur anjing, maka itu juga disepakati para ulama termasuk najis. Makanya mencucinya harus 7 kali, salah satunya disertai dengan tanah. Masya Allah ya. Hadis ini, ya kata Rasulullah SAW, idza walagha fihil kalabu falyaksilhu sab'a maratin ulahunna biturab. Rasulullah mengatakan kalau bejana kalian terjilat dengan air anjing, air liurnya anjing, maka basuhlah 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Hadis ini 1400 tahun yang lalu. Tapi baru beberapa puluh tahun yang lalu terbukti bahwasanya bakteri yang ada di air liurnya anjing itu memang tidak bisa hilang kecuali disertai dengan senyawa tanah untuk menghilangkan dari bakteri-bakteri yang menempel pada air liurnya anjing. Masya Allah ya.
dan Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Daging babi termasuk sesuatu yang najis, kemudian bangkai ini termasuk sesuatu yang najis. Nah, inilah di antara perkara-perkara najis yang kemudian kita harus paham, kita harus mengerti. Saya harus sampaikan di sini karena ini bagian dari kesempurnaan kita memahami tentang kesucian. Tentunya kita ketika memahami kesucian ini, tentunya kita paham ada 3 perkara di dalam kita itu, ada 3 perkara yang kemudian menjadikan kita itu bisa bersih, yaitu adalah dengan wudhu, kemudian dengan mandi junub, lalu kemudian dengan kita melakukan tayamum. Nah, tentunya kita paham ya, wudhu, kita tentunya memahami bagaimana wudhu yang benar, dikaji kembali. Karena ini bukan pembahasan fikih, saya cuma menjelaskan secara mendasar saja, yaitu secara global saja, wudhu. Kemudian mandi junub itu tentunya ada arahannya, bagaimana kita kalau mandi junub mencuci tangan kita dulu, lalu kemudian kita membersihkan kotoran di kemaluan kita dengan tangan kiri, lalu tangan kirinya kita gosok dengan sabun, lalu setelah itu kita menyeka-nyeka rambut kita 3 kali sampai kemudian basah gitu. Setelah kemudian basah, kemudian rambut kita, lalu kemudian kita berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, tapi tidak usah membasuh kaki. Setelah kita berwudu sampai ke kepala dan kuping, lalu kita mengguyur badan kita sebelah kanan, mengguyur badan kita sebelah kiri, lalu seluruhnya. Baru setelah itu sebelum keluar kamar mandi kita mengguyur dan membasuh kaki kita, itu mandi junub. Kemudian ada tayamum yang kita tentunya memahami. Tentunya itulah kita kemudian mengetahui bagian-bagian yang kemudian kita di dalam kita mensucikan diri kita supaya kita menjadi pribadi yang Allah cintai dengan menjaga kesucian kita, suci dari hadas, suci dari najis. Ya, tentunya kapan saja kemudian kita itu disunahkan untuk menjaga kesucian kita, maka kita disunahkan untuk kemudian menjaga kesucian kita dalam setiap perkara, dalam setiap waktu, ya. Maka kita disunahkan untuk menjaga kesucian kita. Tidak harus nunggu adzan baru kita wudhu. Kalau kita mampu untuk wudhu langsung, wudhu saja. Itu jauh lebih baik. Kemudian disunahkan ketika kita berzikir, kita disunahkan untuk bersuci, kita disunahkan untuk berwudhu. Makanya Rasulullah pernah, beliau diberikan salam sama seorang sahabat, beliau tidak menjawab. Beliau kemudian pada saat itu berwudhu, sampai beliau selesai wudhu, baru menjawab, Waalaikumsalam. Lalu beliau menjawab, lalu beliau menjelaskan, tidaklah ada yang menghalangi aku untuk menjawab salammu, kecuali aku belum menyelesaikan wudhuku. Itu disunahkan bagi kita kalau berzikir, membaca Quran, tilawah, kita disunahkan untuk berwudhu. Kemudian kita disunahkan untuk berwudhu kapan saja, yaitu ketika tidur. Kita disunahkan sebelum tidur kita berwudhu. Sebagaimana kedudukan hadis Amr bin As yang tadi saya sampaikan di awal-awal kajian kita. Yang ketiga kita disunahkan untuk berwudhu, yaitu adalah ketika kita sedang dalam kondisi junub, habis hubungan suami istri, tapi kita tidak pengen mandi, karena mungkin dingin gitu ya. Maka sebelum kita ngomong, sebelum kita makan, wudhu dulu. Walaupun mandinya nanti diakhirkan ketika menjelang subuh, tidak apa-apa. Walaupun yang paling afdol, setelah hubungan suami istri langsung mandi itu yang paling afdol. Kalau pengen sunnah, yaitu wudhu. Setelah hubungan suami istri, mandinya nanti diakhirkan sebelum subuh misalkan. Dan kemudian yang berdosa itu kapan? Yaitu adalah orang yang mereka hubungan suami istri, tidak mandi, tidak wudhu sampai pagi. Maka tidurnya dalam kondisi dia junub. Ya, hadas besar. Dan itu perkara yang menjauhkan malaikat dan menjauhkan kebersamaan Allah kepada dirinya. Kemudian kita disunahkan wudhu kapan? Disunahkan wudhu yaitu adalah ketika kita habis memakan makanan yang tersentuh dengan api secara langsung. Contohnya adalah makan sate yang tersentuh dengan api, ayam bakar yang tersentuh dengan api, disunahkan setelah itu kita berwudhu. Inilah tentang kesucian. Saya tidak menerangkan detail-detail fikihnya ya, karena memang kita bukan pembahasan fikih. Saya sampaikan secara globalnya saja. Jangan remehkan bersuci, jangan remehkan toharoh. Karena toharoh itu tidak pernah menjadi remeh di sisi Allah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.